Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaidan Adli dengan NIM 22504020011301. Saya adalah mahasiswa program studi agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Di sini saya akan memaparkan hasil bisnis plan yang saya buat. Nah, untuk bisnis plan yang saya buat yaitu bertema bisnis kuliner inovasi minuman komoditas pertanian buah kurma. Kemudian ini adalah logo dari brand saya yaitu Sukuri yang artinya susu kurma dengan slogan Don't forget to say bismillah. Jangan lupa membaca bismillah. Kemudian ini adalah table of content dari bisnis plan saya. Yang pertama ada latar belakang dan tujuan. Yang kemudian SWOT analisis. Yang ketiga deskripsi produk. Keempat operation plan. Yang pertama latar belakang dan tujuan. Kurma termasuk famili Palmae dan sering disebut date palm. Kurma mengandung vitamin yang dapat membantu menguatkan saraf, melancarkan peredaran darah, dan membersihkan usus, serta memelihara dari radang dan infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Nilai nutrisi dalam 100 gram kurma kering berdasarkan USDA adalah energi 1,180 kilojoule atau setara dengan 280 kilokalori. Nah, di Indonesia sendiri, kurma termasuk salah satu komoditas binaan Ditjen Hortikultura. Hal ini sesuai dengan peraturan Menteri Pertanian nomor 151 /KPTS PD 310 9 pada tahun 2006 tentang jenis komoditi tanaman binaan Direktorat Jenderal Perkebunan Menteri Pertanian. Nah, kemudian produk yang saya tawarkan adalah produk minuman seperti yang konsumen inginkan. Semoga dengan jalan ini saya bisa membagikan keluarga dan orang terdekat serta dan memberi banyak manfaat bagi lingkungan sekitar, yang dimana hasil kurma yang sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh, yang dalam hal ini diperkuat menurut Utami dan Gerahati pada tahun 2017. Kurma merupakan sumber antioksidan yang baik. Antioksidan diketahui memiliki peran penting dalam penjagaan kanker, diabetes, dan penyakit kardiovaskular. Antioksidan yang terkandung dalam buah kurma antara lain karotenoid yang kadarnya bisa mencapai 973 mg atau setara dengan 100 gram kurma kering. Kemudian kebutuhan pasar dalam bidang minuman ini semakin meningkat, didukung semakin tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan. Maka dari itu saya berinisiatif untuk membuat suatu produk alternatif yang dimana kurma ini diminati oleh khalayak masyarakat, khususnya kaum pemuda dan kalangan tua. Kemudian ada tujuan visi dari usaha saya yaitu menjadi label bisnis kuliner minuman bagi perusahaan F&B atau food and beverage, dan menjadikan buah kurma dinikmati oleh kalangan masyarakat dengan inovasi produk komoditas pertanian dengan harga yang lebih ekonomis dan dapat dikonsumsi oleh semua kalangan. Dan misinya adalah kepuasan pelanggan, membuka lapangan pekerjaan seluasnya, dan penerapan sosial entrepreneurship dan juga young entrepreneurship. Kemudian ada SWOT analisis. Pertama ada kekuatan atau strength. Yang pertama dari usaha saya ini, bahan bakunya produk mudah didapatkan, harga produk terjangkau, proses pembuatan yang cukup mudah, produk disukai semua kalangan, kurma salah satu untuk meningkatkan imun. Kemudian ada weakness atau kelemahannya, yaitu satu, pemasarannya yang kurang luas, yang kedua kemasan kurang menarik, dan ketiga kurangnya personal branding, dan keempat kurangnya scale up. Kemudian ada opportunity atau peluang. Yang pertama, belum banyak inovasi, belum banyak produk serupa. Yang ketiga, membuka pesanan. Dan keempat, membuka inovatif olahan agar tidak monoton. Jadi agar tidak monoton itu kurma tidak hanya sebagai bahan makanan tapi juga bisa diinovasi menjadi minuman. Kemudian ada threat atau ancaman. Yang pertama, banyak pesaing, dan kedua ada mudah tiru dan plagiasi dari produk yang saya buat.
kemudian ada deskripsi produk. Sukuri ini merupakan bisnis kuliner F&B yang memproduksi produk minuman olahan dari inovasi buah kurma. Logo Sukuri didesain sedemikian rupa sehingga masyarakat mudah mengingat dan mengenali, namun tetap memberikan kesan eksklusif dan simpel, tetapi memiliki manfaat yang banyak. Dalam proses produksinya, pembuatan minum ini merupakan banyak rantai kebaikan yang cukup panjang, dan masing-masing rantai sangat memperhatikan detail sampai setiap suatu produk minuman yang di dalamnya terkandung nilai khasiat yang tinggi. Kemudian target market pasar kami ialah kalangan muda dan tua. Ini adalah salah satu foto yang dimana pada gambar ini ada beberapa minuman Sukuri yang telah saya produksi di rumah. Kemudian ada operation plan atau rencana operasinya. Yang pertama saya membagi dengan 3 macam. Yang pertama di jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Di jangka pendek sendiri adalah sistemnya dengan PO atau pre-order. Kemudian terdapat studio. Untuk saat ini outletnya itu ada di rumah saya sendiri yang berada di Perumahan Taman Kerendahan Asri, Blok F6, Sampangan, Gunung Pati, Kota Semarang. Yang nantinya pada jangka pendek ini Sukuri dapat dikenal dalam lingkungan kampus-kampus di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kemudian di jangka menengah, yang dimana jangka menengah ini yang pertama adalah investasi buah kurma dan lahan milik sendiri. Kemudian mempunyai pegawai atau karyawan tetap. Dan Sukuri dikenal baik oleh masyarakat Indonesia, tidak hanya lingkungan kampus di Jawa Tengah, dan nantinya bisa dikenal di halayak masyarakat Indonesia. Kemudian jangka panjang, yaitu saya berkomitmen untuk bisa membuka outlet atau gerai resmi bercabang. Dan kedua itu memperluas jaringan dengan membuka outlet cabang di berbagai daerah. Ini bisa disebut dengan scale up. Dan kemudian workshop, yang dimana saya bisa mengisi seminar tentang usaha di kalangan anak muda, yang dimana nanti anak muda bisa memotivasi, mendorong anak muda bisa memulai usahanya. Kemudian yang kelima adalah rencana pemasaran. Rencana pemasaran saya yaitu ada periklanan, yang dimana dapat dilakukan di sosial media dengan endorse atau PP, paid promote, karena sekarang dunia digital, jadi pastinya orang-orang lebih tertarik untuk membeli di platform online. Kemudian kedua ada menjalin kolaborasi dengan F&B yang sudah besar, contohnya ada SC Indonesia dan Mixu, yang dimana kolaborasi ini saya bisa menjalin kerjasama dari segi follower dan ketenaran dari produk F&B yang sudah besar tersebut. Kemudian promosi penjualan bisa dengan sistem voucher, yang dimana voucher ini kan dapat menarik konsumen untuk memakai produk atau jasa suatu merek. Kemudian ada direct marketing, yang dimana terjun langsung ke lapangan untuk membagikan brosur, kartu nama, memperkenalkan usaha langsung pada target marketnya atau target pasarnya. Kemudian ada SDM dalam pemasaran jasa, yang dimana pada SDM dalam pemasaran jasa ini bisa menambah jaringan marketing dengan memberikan promosi seperti reseller kepada orang yang mengajak memilih produk Sukuri ini. Kemudian ada pameran, yang dimana pada pameran ini rutin pada acara besar, bukan hanya untuk menambah brand image, tetapi juga produk kita itu agar dikenal dan laku di pasaran nantinya. Dan kemudian ini adalah foto dari salah satu pameran produk di UMKM di Semarang, yang di mana di sini adalah kakak saya yang kemarin menjadi salah satu pelaku bisnis UMKM yang ada di Semarang. Untuk ini adalah biodata dari saya. Mungkin cukup itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.